Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang di podcast setia, tempat kita berbagi cerita bersama saya, Deli Sapna Reza. Hari ini kita akan membahas topik menarik seputar Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Dan hari ini juga kita kedatangan narasumber sosok inspiratif yang sangat luar biasa bersama sosok perempuan hebat yang aktif berdakwah di tanah rantau. Beliau Ketua Umum Majelis Taklim Iwamid On Air, yaitu Bunda Isna Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isna. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Mbak Sapna. Bunda Isna gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Di sini saya akan mewawancarai Bunda atau kita berbincang-bincang mengenai terkait tentang Majelis Taklim Iwamid On Air. Dan di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunda Isna Hidayati, dan kepada Bunda Isna Hidayati juga mohon untuk berkenan ya Bunda memberikan informasi-informasi kepada saya. Siap, insya Allah siap. Terima kasih. Dan apakah Bunda berkenan dan bersedia untuk saya rekam proses wawancara kita pada hari ini? Boleh. Boleh ya Bunda ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan saja ya Bunda ya? Ya. Oke, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Bunda, bahwasanya kan kita hari ini membahas mengenai tentang Majelis Taklim Iwamid On Air ya Bunda, bahwasanya Majelis Taklim Iwamid On Air ini sudah berdiri 15 tahun lebih ya. Pasti banyak sekali lika-likunya Bunda, proses yang begitu panjang ya. Jadi dari anggotanya juga yang Masya Allah tabarakallah sudah ratusan jamaah ya Bunda ya. Nah, di sini pertanyaan dari saya yaitu apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perjalanan Majelis Taklim Iwamid On Air? Ya, Alhamdulillah izin untuk menjawab ya dari Mbak Sapna pertanyaannya. Ya, benar. Alhamdulillah Majelis Taklim Iwamid On Air sudah berdiri 15 tahun. Dari 2010 sampai saat ini 2025. Jadi sudah 15 tahun berjalan. Dalam perjalanan yang sangat panjang ini tentunya memang faktor pendukung dan penghambat itu pasti ada. Kita jawab untuk faktor pendukung dulu ya. Faktor pendukungnya, alhamdulillah sampai saat ini dari pembimbing, dari Dewan Guru, juga senior-senior dari Majelis Taklim Iwamid On Air ini ada beberapa yang masih ada di Taiwan dan eksis membersamai kita. Tidak hanya melalui suara, tetapi juga bisa silaturahim langsung. Jadi itu sangat-sangat mendukung dari perjalanan kita, dari perjalanan Majelis Taklim Iwamid On Air. Jadi arahannya itu bisa langsung dari beliau-beliau, itu sangat mendukung perjalanan kita. Terus kalau penghambatnya, dari kita Majelis Taklim Iwamid On Air ini sistemnya kan ada reorganisasi. Jadi kalau dari awal dulu ditentukan per tahun itu ada pergantian kepengurusan. Tapi dengan berjalannya waktu ada yang kemarin 3 tahun baru ganti itu. Jadi kalau membicarakan faktor penghambat itu kadang yang kita rasakan namanya kita hampir dibilang 98% anggota dari Iwamid On Air ini, terutama yang menjadi pengurus, ini adalah pekerja migran Indonesia. Jadi kita sambil bekerja, sambil ngurusi perjalanan Iwamid On Air. Jadi terkadang kalau terjadi pergantian pekerjaan, harus tiba-tiba ganti majikan, ganti pekerjaan, itu otomatis tidak bisa melaksanakan tugas sebagai pengurus. Walaupun itu dalam masa kadang ya ada yang singkat,
ada yang lama, bahkan kadang ada yang memang 100% tidak bisa menjalankan amanah dan harus meninggalkan tugasnya sebagai pengurus Iwamit On Air. Jadi hambatannya diantaranya itu otomatis kalau dari pengurus yang tiba-tiba harus meninggalkan tugas ini kan menjadi istilahnya yang seharusnya bisa dijalankan dengan lancar itu kan pasti ada terhambat sedikit gitu. Jadi hambatannya sampai hari ini di situ. Jadi dari pergantian pekerjaan, dari kepengurusan terutama yang memegang perjalanan Iwamit On Air. Terima kasih Bunda jawabannya, Masya Allah ya. Kalau apalagi dari faktor pendukungnya ya Bunda ya, bahwasanya banyak banget yang mendukung mendukung Majelis Taklim Iwamit On Air ya, banyak para ustadz-ustadz, ustazah-ustazah ya Bunda ya. Nah, Ya. jadi terkait mengenai tentang faktor penghambat nih Bunda, di bahwasanya kalau misalkan ada penghambat pasti ada solusinya ya Bunda ya, ada solusinya. Nah, menurut Bunda Isna Hidayati, bagaimana solusi dari faktor penghambat tersebut Bunda? Solusinya ya. Solusinya ya kita terus mengenalkan sistem dari organisasi kita, dari majelis taklim kita. Bagaimana cara menjalankannya dari masing-masing bidang karena dari kepengurusan ini kan merata. Ada bidang pendidikan, ada yang mengurusi bagian kegiatan, ada bagian sosial, ada bagiannya sosial media, itu banyak sekali ya. Jadi kita terus mengenalkan kepada jamaah semuanya bagaimana sih cara mengoperasionalkan masing-masing bidang ini. Kita tanamkan bahwa kita semuanya itu diberikan keistimewaan. Ada yang istimewa di bagian sosial media, mudah diberikan kefahaman di sosial media. Jadi terus ada yang diberikan kemudahan gampang paham di bagian hitung-menghitung, di bagian perbendaharaan. Nah, masing-masing itu kita sampaikan bahwa kita ini semuanya diberikan keistimewaan. Jadi kita sampaikan terus, ini operasionalnya bidang ini bagaimana caranya, operasional bidang ini bagaimana caranya, itu terus kita sampaikan ke jamaah. Itu kami berharap ini menjadi solusi untuk penghambat tadi. Jadi kalau tiba-tiba dari pengurus ini ada pergantian pekerjaan ataupun terpaksa harus meninggalkan tugas berkhidmah sebagai pengurus ini, mudah dicari untuk penerus atau pengganti dari jamaah seperti itu. Oke, terima kasih Bunda untuk jawabannya ya, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bunda ya. Ya. Pertanyaan ketiga yaitu Bunda Isna Hidayati ini kan sebagai Ketua Umum Majelis Taklim Iwamit On Air ya Bunda ya. Bahwasanya sebelum Bunda menjadi ketua atau menjadi kepengurusan pasti Bunda itu menjadi jamaah biasa dulu gitu. Nah, di situ juga pasti ada perubahan-perubahan ya Bunda. Ada perubahan-perubahan entah dari kegiatan, entah dari yang lainnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, adakah pengurangan atau penambahan program di Majelis Taklim Iwamit On Air Bunda? Pengurangan dan penambahan program di Majelis Taklim Iwamit On Air. Ya, jadi dari tahun ke tahun kita terus evaluasi dari tahun pertama sampai tahun ke-15 ini. Jadi apa yang baik tentunya dilanjutkan. Kalau ada yang kurang baik itu menjadi evaluasi dan mungkin ditinggalkan diganti dengan program baru atau mungkin tetap programnya tapi diberikan pembaharuan atau diberikan inovasi yang baru agar bisa dijalankan lebih baik gitu. Banyak sekali sebenarnya penambahan atau pengurangan sebenarnya ada banyak tapi yang begitu jelas ini adalah pergantian program dari belajar Al-Quran yang dulu waktu saya masuk di Iwamit On Air itu kita masih menggunakan metode Iqra
Nggih, tahu ya Mbak Sapna Iqra itu ya? Ya, tahu. Itu. Ya, jadi dulu kita menggunakan Iqra itu ngaji Al-Qur'annya. Terus setelah 4 tahun saya di Iwamit On Air, alhamdulillah tentunya semuanya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Petunjuk itu pasti datangnya dari Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Pondok Tahfidz Yambu Al-Qur'an yang dulu pada waktu itu bersama beliau Bunda Imro'atul Mufidah dalam dalam di tahun 2021. Beliau sebagai Ketua Iwamit On Air, alhamdulillah dalam perjalanan beliau cari tahu, cari informasi, akhirnya dipertemukan dengan Pondok Tahfidz yang Al-Quran yang mempunyai metode belajar, membaca, dan menghafal Al-Quran, metode yang Yambu'a. Itu perubahan yang sangat, saya rasa sangat besar ya. Dulu menggunakan Iqra, sekarang menggunakan metode yang Yambu'a yang dimana ini dihandle dan dikoordinasikan langsung dengan pondok. Jadi guru-gurunya juga langsung dari Pondok Tahfidz, untuk pengajarnya dari sana. Ini perubahan yang sangat-sangat bisa dilihat di sini ini. Kalau yang lain sebenarnya sih sebenarnya banyak juga. Oke, jadi selama pas Bunda Isna itu masuk ke Majelis Taklim Iwamit On Air itu belum ada Yanbu'a, masih ada pembelajaran Iqra, lalu beralih ke Yanbu'a, seperti itu Bunda. Betul, 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 betul. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bunda ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pertanyaannya apa ya? Majelis Taklim Iwamit On Air ini kan salah satu bentuk organisasi dakwah ya Bunda ya. Bahwasannya yang mana keberadaan Majelis Taklim Iwamit On Air ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, membawa kemaslahatan bagi umat ya, terkhusus bagi anggota atau yang sudah menjadi jamaah nih di Iwamit On Air. Nah, pastikan di situ ada tantangannya Bunda. Ada tantangan-tantangannya. Nah, pertanyaan ini adalah apa yang menjadi tantangan dalam berdakwah di Majelis Taklim Iwamit On Air ini, Bunda? Ya. Tantangannya kalau saya rasakan ada dua sisi ya. Dari sisi kita dan dari sisi yang kita hadapi, seperti itu. Dari sisi kita sendiri ataupun dari sisi jamaah. Kalau dari sisi kita tantangannya yaitu dari majikan. Mengatur waktu antara pekerjaan kita mengurus pasien, melayani majikan, dan kita mengurus majelis. Jadi tantangannya di situ. Harus bisa tetap stabil. Jadi harapannya kan kita tetap yang diutamakan pekerjaan. Jadi jangan sampai ada masalah dengan majikan karena kita ngurusi majelis taklim. Ini tantangannya yang satu. Yang kadang juga membuat itu seperti itu mengatur waktu antara majikan dan pekerjaan itu. Kalau tantangan pada jamaah, karena yang kita hadapi alhamdulillah banyak ya, alhamdulillah ada 100 lebih, saat ini ada 330 antaranya jamaah, tapi yang aktif ya sekitar 200 itu, 330 yang aktif antara 200-an itu. Jadi menghadapi banyak karakter ini juga mengharuskan kita menata hati. Ini tantangan tersendiri juga. Ada karakter yang seperti ini, yang seperti itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Ya, berarti ya Bunda, tantangannya luar biasa juga ya Bunda ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Bunda ya. Ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya yaitu jadi setiap jamaah ya Bunda, setiap orang itu kan pasti kita mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing juga. Apalagi ketika kita berthalabul ilmi, kita belajar, kita menuntut ilmu. Nah, jadi misalkan ketika Bunda memberikan materi kepada saya atau kepada jamaah, pasti ada yang, oh iya, satu paham, satu tidak, gitu ya Bun ya. Jadi nggak semua jamaah itu kan pasti sama gitu ya Bun ya. Nah, jadi di sini menurut Bunda Isna Hidayati nih,
bagaimana peningkatan para jamaah ya setelah mengikuti kegiatan-kegiatan atau program yang ada di Majelis Ta'lim Iwamit On Air ini, Bun. Khususnya dalam belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Ya. Tetap kembali ke kapasitas jamaah masing-masing seperti yang Mbak Sapna sampaikan tadi. Ada yang diberikan pembelajaran langsung bisa paham. Memang ada karakter yang sulit itu, dan apalagi yang belajar rata-rata karena sudah ibu-ibu. Ya. Sudah ibu-ibu, sudah sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kita tetap santai saja dalam menyampaikan. Kalau masalah peningkatan, alhamdulillah. Ya kalau yang diberikan pemahaman cepat, ya peningkatannya baik sekali. Tapi kalau yang diberikan pemahaman lambat, ini walaupun lambat, tapi alhamdulillah baik sekali juga peningkatannya. Walaupun lambat, tapi dari yang dulu seperti ini, itu kalau diperseni gitu ya, Berapa persen, Bun? hampir banyak persen lah. Banyak persen ya. tetap kembali diberikan kemauan, beliau sudah berkenan untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran ini adalah hal yang sangat istimewa bagi kami, sangat istimewa bagi kami. Jadi alhamdulillah itu peningkatannya luar biasa. Itu ya walaupun hanya beberapa persen. Ya, ada. Jadi tidak beberapa persen, tapi banyak persen. Banyak persen. Ya, berarti Majelis Ta'lim Iwamit On Air sangat membantu banget ya, Bunda ya. Insya Allah. Masya Allah. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bunda ya. Pertanyaan yang ke-6, rasanya di sini pertanyaan yang ke-6 ini di sini membahas mengenai tentang istiqomah ya, Bunda ya. Istiqomah terus semangat ya. Semangat pada diri kita sendiri. Terkadang kan namanya iman itu kan kadang naik turun ya, Bunda ya. Entah lagi hari ini semangat, pagi ini misalnya semangat nih, nanti malam nggak semangat. Naik turun tuh iman kita, Bunda ya. Nah, kalau dari Bunda Isnah Hidayati nih, Bun, apakah ada ya kiat-kiat atau tips-tips atau motivasi dalam mengikuti program-program yang ada di Majelis Ta'lim Iwamit On Air ini, Bun? Ya biar para jamaahnya itu selalu istiqomah, selalu semangat ketika kita belajar, kita bertolabul ilmi. Jadi khususnya juga itu salah satunya di pembelajaran metode Yambu'a, Bun. Nah, adakah motivasi atau tips-tips dari Bunda Isnah Hidayati? Iya. Kalau mengenai istiqomah semuanya merasakan ya up-down-nya. Kadang semangat, kadang enggak itu ya. Kalau dari kita, dari dalam diri sendiri itu selalu menanamkan bahwa saat ini adalah saat yang sangat istimewa. Masih diberikan kesempatan di tengah-tengah sibuknya pekerjaan, dipertemukan dengan majelis yang luar biasa, ada gurunya, ada kita bisa ngaji. Jadi kalau pas semangatnya turun ini kesempatan ini tidak datang 2 kali itu. Jadi walaupun sudah pulang di Indonesia, mungkin ya bukan berarti itu nanti di rumah itu kita lebih longgar kan, tidak. Jadi dalam diri itu selalu ditingkatkan. Ayo semangat, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, kita manfaatkan. Ayo bangkit kita manfaatkan dengan baik itu. Itu kalau dari dalam diri sendiri. Kalau untuk jamaah kami memperhatikan juga, oh ini sepertinya kok sedang tidak semangat, lama tidak hadir dalam pembelajaran. Ya kita datangi masing-masing personnya. Kenapa, ada masalah apa, ada kendala apa, itu seperti itu. Jadi memberikan perhatian agak khusus untuk santri yang kiranya lama tidak ada kabar, kendalanya apa itu. Dengan solusi itu insya Allah agak membantu ya, jadi dari jamaah juga biasanya terus jadi semangat, dibangkitkan bersama-sama seperti itu. Jadi Bunda yang nanya langsung nih kepada jamaah tersebut gitu?
Kadang seperti itu, tapi kadang juga bukan dari saya langsung, dari kepengurusan yang lainnya, dari dewan guru yang lainnya, seperti itu. Biar lebih semangat Iya. ya Bunda ya. Jadi Iya tahu iya. alasannya kenapa nggak hadir, entah dari pekerjaan, entah dari apa kan biar dari pengurusnya juga tahu gitu ya Bunda ya. Iya, betul. Benar, Masya Allah. Terima kasih jawabannya ya Bunda. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bunda ya, yang ketujuh. Iya. Oke, jadi pertanyaan yang ketujuh ini, apa harapan Bunda Isna Hidayati untuk Majelis Taklim Iwamet on Air apa namanya, ke depannya? Harapannya tentu harapan yang baik, semoga Iwamit on Air terus bisa menebar manfaat Amin. dengan damai, Amin. dengan bahagia, Amin. khususnya di bumi Formosa ini, jamaahnya terus bertambah banyak, juga cinta kepada Iwamit, bisa menjadi penerus perjuangan dari para pendiri. Semoga terus berjaya dan bermanfaat. Itu. Oke, jadi harapan Bunda intinya yang baik-baik ya Bunda ya. Ya, jelas. Tabarakallah, terima kasih kepada Bunda Isna Hidayati yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, yang telah memberikan informasi kepada saya, jawaban yang sungguh sangat luar biasa ya. Dan juga terima kasih ya Bunda atas waktu dan kesempatan pada hari ini Bun. Mudah-mudahan Sama-sama. Isna Hidayati diberikan kesehatan, Amin. diberikan apa ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Bang Alamin. Dan saya juga berharap ya Bunda, meskipun kita di tanah rantau ya, di tanah rantau, kita tetap bersemangat bertolabul ilmi, bersemangat menuntut ilmu, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya Bunda ya. Apalagi selama kita memang ada waktu, ya kita lakukan apa ya, kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ya, kalau kata Abah Misbahus Sudur, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bukan begitu? Kapan lagi? Ya, betul betul. Iya. Terima kasih kepada Bunda Isna Hidayati. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.